Sahabat Salam, Sahabat Salam. selamat pagi. Tuhan memberkati kembali pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Baik. Siapa saja yang menghormati, yang menguduskan hari Sabat, orang itu akan terima berkat dari surga. Tuhan itu tidak pernah lalai perkataannya. Dia tidak pernah akan lupa dengan perkataannya. Dia akan menepati perkataannya kalau benar-benar engkau sungguh-sungguh hari ini engkau datang hari yang diberkati ini. Amin. Amin. Seperti biasa, ini warning, ya. Kenapa saya bilang warning? Karena memang isi kitab suci ini atau Taurat itu dikasih warning kepada manusia manapun, ya. Apalagi namanya hari Sabatnya ini, ya. Jadi hari Sabatnya ini yang ditukik pakai jarinya Tuhan ini ada di loh batu pertama ini, jangan bermain-main. Jangan sepelekan satu ini, ya. Jadi ini Tuhan mewarning kita karena memang dicatat dalam dalam kitab suci ini hari Sabat ini, ya. Seperti biasa, ada mulai Kejadian 2 ayatnya 1 sampai ke 3. Silakan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah dia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan memutuskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi ingat ya, di setiap hari Sabat itu Tuhan akan datang untuk memberkati hari yang dia berkati ini. Amin. Makanya zaman Mose itu pada waktu ditulis dicatat dalam kitab itu, ya, itu di loh batu yang pertama, ya. Jadi Keluaran 20 ayatnya 8 sampai 11. Silakan yang dibaca, dikencang. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan lakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu, maka jangan lakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi setiap hari Sabat dia akan ingat perkataannya, ya. Dia tidak akan lalai, apalagi dia tukik pakai jarinya Tuhan di loh batu yang pertama. Siapa saja yang coba-coba meniadakan hari Sabat atau melalaikan hari Sabat ini hukumannya sangat keras, ya, sangat keras. Baca namanya Keluaran 31 ayatnya 12 sampai ke 17. Berfirmannya Yahweh kepada Mose, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh dia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi ini peringatan kepada Tuhan, ya. Jadi siapa saja yang bandel mendengar ini yang saya sampaikan ini, ya, tanggung sendiri resiko, ya. Kalau engkau masuk dalam kerajaanku, katanya, kalau engkau masuk dalam kerajaanku, ya, wajib namanya menguduskan hari Sabat. Amin. Ya. Yesaya 56 ayat 1 sampai ke 7. Beginilah firman Yahweh, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku yang dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh berkata, sudah tentu Yahweh hendak memisahkan aku daripada umatnya, dan janganlah orang terpilih berkata, sesungguhnya aku ini umat yang terpilih. Sebab beginilah firman Yahweh,
kepada orang-orang berdiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang pada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Yahweh dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi semua rumahnya Tuhan ini segala bangsa yang mana? Yang menghina namanya Taurat atau yang menguduskan hari Sabat? Ya. Jadi ini ketentuan Tuhan, Dia tidak akan pernah berubah ini sampai selama-lamanya. Kalau pengen lu bersenang-senang di bumi ini, kalau engkau mau pengen sehat dan lain sebagainya, kuduskan hari Sabat. Amin. Ya, baca namanya Yesaya 58 ayat 13 sampai ke 14. Apabila kau tidak menyelinyak hari Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila kau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahweh yang hari yang mulia, apabila kau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala ajaranmu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang kata Yahweh, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Yahweh lah yang mengatakannya. Jadi ingat ya apa ya saudara ya, apa yang kita dengar ini dia tidak akan pernah berubah, ya, dan dia tidak pernah akan membatalkan Tuhan. Pada waktu dia turun di bumi menjadi anak manusia ini, Yahweh menjadi anak manusia ini, mengambil rupa manusia. Setiap hari Sabat dia mengajar. Markus 6 ayat 2. Pada hari Sabat dia mulai mengajar di rumah ibadah dan jemaat yang besar. Sahabat ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apakah yang diberikan padanya, dan musisat-musisat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Jadi menurut kebiasaannya dia, karena yang mereka lihat pada waktu itu memangnya dia ini orang Yahuda, ya, dan ibu bapaknya mereka kenal, ya. Jadi setiap hari Sabat itu dia masuk rumah ibadah untuk mengajar. Jadi setiap hari Sabat, ya. Luka 4 ayatnya 16-17. Ia datang ke Nazaret tempat dia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Padanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Jadi yang jelas dia situ mengajar, dia juga tidak pakai kitab apa-apa, dia pakai kitab Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya. Mari kita lihat juga namanya apa murid-muridnya ini, ya, yang mempercayai dia itu. Kalau kita lihat sana Kisah Para Rasul 17 ayatnya 2 sampai ke 3. Seperti biasa Saul masuk ke rumah pada 3 hari Sabat berturut-turut yang membicarakan dengan mereka bagi-bagi dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan berkata bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yeshua yang kuberitakan kepadamu. Jadi setiap hari Sabat itu pergi kemana-mana bawa kitab suci namanya kitab Taurat dan kitab para nabi itu untuk meyakinkan bangsa Israel itu bahwa Mesias sudah turun. Itu namanya kabar baik. Amin. Tidak ada ajaran lain, ya. Tidak ada namanya di sana bahwa perjanjian baru, tidak pernah ada. Itu bohong semuanya, ya. Jadi catat ini. Kisah Para 18 ayatnya 4. Kisah Para 18 ayatnya 4. Dan setiap hari Sabat Saul berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi ingat ya, setiap hari Sabat tidak pernah saya ketemu kan ini hari Minggu itu ya. Ingat ya, ini warning ya. Jadi kembali pagi ini kita belajar lagi, siapkan bullpoint, catat yang saya sampaikan ini, jangan lihat sama saya. Ya, kalau lihat sama saya kau rugi. Ya, perhatikan apa yang saya sampaikan itu.
ya. Catat pasal berapa, ayat berapa, kan gitu. Kalaupun nanti engkau komentari, ya komentari juga pakai pasal dan ayat, ya. Renungan kita hari ini namanya Yashua bin Nun. Kalau kemarin kan Yashua bin Nun pasal 2, ada seorang pelacur namanya siapa? Rahab. Ya. Sekarang ini bukan seorang pelacur, ini namanya Yashua bin Nun, orang benar. Dan luar biasa benar, dia tidak cacat. Yashua bin Nun pasal 23 ayat 1, karena memang 16 ayat saja di sana, kita baca lengkap saja. Jadi Yashua bin Nun, namanya dia Yashua bin Nun ya. Kenapa saya bilang Yashua bin Nun? Tulisannya, ya, tulisan aslinya dia Yotewau Sin Ayin. Ya, kalau kita baca Yahweh Shua, disingkat namanya Yashua, ya, bukan Yesua. Ya. Jadi Yeshua itu pengkerdilan namanya. Jadi kata Yeshua itu dari kata Yahweh Shua. Tulisan Yotewau Sin Ayin. Ini ada buku yang saya pegang ya. Ya. Jadi tulisannya begitu. Jadi Yashua bin Nun 23 ayatnya 1 sampai ke 16, aduh, yang keras. Lama setelah Yahweh mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yashua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya lah seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Yahweh Tuhanmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Yahweh Tuhanmu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Yahweh Tuhanmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Mose, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama ilah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Yahweh Tuhanmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Yahweh telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Yahweh Tuhanmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Yahweh Tuhanmu, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Yahweh Tuhanmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu, demikianlah Yahweh akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Yahweh akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Catat baik-baik ini apa yang kamu dengar hari ini ya. Jadi ada 3 poin di sini yang saya tangkap ini, perkataan orang benar ini ya. Jadi Yashua bin Nun ini orang benar, luar biasa benarnya ya. Kalau kita baca, perhatikan di sini, catat baik-baik di sini. Ini pesan dia pada waktu masa tuanya ya. Sebentar lagi dia akan meninggal. Jadi ada pesannya di sini, pesan kepada bangsa pilihannya ini ya. Bangsa Israel ini dia kekasihnya Tuhan ini, ada pesan yang sangat penting. Dicatat di situ.
Kalau kita baca namanya ayat 6 di situ, dia mengatakan di situ, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab Mose, supaya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Jadi ini penekanannya, ini orang benar. Ya. Coba, ini luar biasa benar, namanya Yosua bin Nun. Ya. Kalah dengan bosnya, namanya Mose. Ya, akhirnya Mose itu tidak masuk loh tanah perjanjian loh, saudara. Ya. Karena persoalannya memang sepele, bagi manusia sepele, tapi di hadapan Tuhan itu tidak ada yang sepele. Ya, tidak ada yang sepele. Baca, coba kita lihat lagi di sini ayat 11. Ayat 11 yang keras supaya orang mencatat ini. Jadi ada 3 poin di sini yang saya catat di sini. Ayat 11 ya, coba bunyi apa? Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Yahweh Tuhanmu. Maka demi nyawamu bertekun mengasihi, namanya apa? Tuhan. Hanya persoalan sekarang orang Kristen tidak tahu itu bagaimana prakteknya mengasihi apa. Ya. Karena orang Kristen itu tidak mau membaca kitab suci, tidak peduli. Yang penting dia hari Minggu dengan namanya sudah Yesus tebus dosa saya, selesai, sudah hidup. Enggak begitu, saudara. Enggak begitu. Itu ajaran sesat, ya. Ajaran yang mematikan, ya. Kalau kita telusur kitab suci ini, perlu sekali kita mempelajari kitab suci ini, ya. Sehingga kita tahu apa yang diperintahkan di dalam isi kitab suci ini, ya. Coba kan, bertekunlah sungguh-sungguh mengasihi namanya Yahweh Tuhan. Ya. Makanya kalau kita baca lagi bahwa ayat ada 3 poin ini, ayat 16 di sana, siapa yang melangkahi namanya Taurat itu mati. Loh, ya. Coba ayat 16-nya, ayat 16 yang kencang. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka muka Yahweh akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Kalau sampai kamu melangkahi namanya perintah namanya Tuhan ini, perintah yang benar ini, mati katanya. Ini dia kasih warning loh, saudara, ya. Makanya saya bilang ajaran Kristen ini luar biasa, dia itu ajaran untuk membunuh, ya. Yang dari Eropa ini, coba kan, ya. Ini fakta, saudara. Ya, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak pernah saya ketemukan di dalam namanya kitabnya apanya Tauratnya Tuhan itu suruh buang, nggak ada. Ya. Makanya saya mengatakan ini kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu itu isinya hanya Tauratnya saja, nggak ada yang dia tuntut banyak-banyak, nggak ada. Ya. Dia inginkan kita supaya kita kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Hanya persoalan Kristen itu tidak tahu apa itu hukum. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka tidak punya keinginan sedikit pun mereka untuk dipelajari ini. Sehingga banyak orang yang mati konyol, nggak karu-karuan. Loh, ini fakta loh, saudara. Siapa yang melangkahi namanya Taurat itu mati. Dia tidak akan pernah berubah ini. Ya. Dia tidak akan pernah berubah, saudara. Ya. Siapa yang melangkahi? Ini baru melangkahi, apalagi kalau kau mengajari orang suruh buang, ini akan fatal namanya. Ya. Ini ajaran sesat ini yang dari Eropa ini kan sampai saat ini, ya. Sudah banyak korbannya ini, saudara. Udah banyak bergelimpangan orang mati nggak karu-karuan, ya. Mati karena penyakit, mati karena malapetaka, ya. Mati karena corona. Udah banyak sekali, saudara. Karena itu tadi, ya. Mereka paksa-paksakan ini orang, sekian orang ini, ya, termasuk masa mengatakan ini saya sampaikan bukan untuk orang sekian orang, ya kalau kau terima ya silakan, ya, untuk keluarga saya dulu lah, ya, untuk diri saya dulu lah, baru untuk keluarga. Coba kan, ya. Makanya saya bilang Ado, ya, bacalah kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Ado ini kan baru ini, saudara, ya. Mungkin dari dulu pun juga mungkin termasuk juga lah kan, mungkin dilihat kalau saya khotbah atau saya ngomong itu mungkin dalam hatinya ini ajaran apa lagi ini, ya. Kenapa dia begitu? Karena dia tidak pernah membaca.
Sesudah baca itu baru namanya firman itu masuk, saudara. Kalau dia sudah masuk firman itu, makanya dengan sendirinya dia akan lancar, dia akan suka sekali untuk membaca namanya hukum Taurat. Amin. Ya. Berbahagialah orang yang apa? Yang merindukan apa? Firman. Mazmur 1 pasal 1 itu siapa orangnya? Daud. Ya. Jadi Raja Daud itu, saudara, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ya. Makanya dia bilang Daud itu, dari mulutnya Raja Daud itu, Taurat itu sangat apa? Baik. Ya. Taurat itu lebih manis dari madu. Taurat itu lebih murni dari emas. Bayangkan saja apa raja besar ini, datang Kristen ini yang dari Eropa ini, Taurat nggak relevan lagi. Itu namanya kalau hari sabat itu katanya diajak kita kembali zaman batu. Ini ajaran hantu ini yang kita harus tolak ini, ya. Harus tolak, saudara. Ya. Nggak boleh, saudara, kita biarkan keluarga kita mati nggak karu-karuan ini, saudara, ya. Ini baru-baru lagi sih di Sumba lagi kan, lagi ini mungkin hari ini kuburan belum nih, saudara. Ada lagi yang mati sekarang ini, jantungan, saudara, ya. Coba, saudara, banyak orang mati nggak karu-karuan. Kemarin saya bilang, saya sebagai orang Sumba, kalau dengarin sana atau keluarga meninggal gitu, butuh mikirin biayanya, saudara. Ya, kalau Pak Pendetanya nggak mikir biaya dia, saudara. Dia mikirin berapa malam dia di situ, katanya doa penghiburan katanya, ya. Sambil dia sorongin tangannya, bukan tangannya dia di atas, tangannya di bawah. Ya, kesempatan di situ, saudara. Dia muras-muras lagi tempat orang mati, saudara. Namanya untuk meluaskan kerajaan apa? Ya, kerajaan Allah katanya dia. Itulah akibatnya. Ingat loh, siapa yang melangkahi mati loh. Dan tulisan ini dia tidak akan hilang. Ya. Makanya saya mengatakan namanya Yosua bin Nun orang benar. Berapa orang yang masuk tanah Kanaan? Ya? Siapa? Kaleb bin Jefune sama Itu Kaleb orang benar nggak? orang benar. Ya, jadi kedua tokoh ini saya pelajari tidak cacat sama sekali. Saya tidak catat loh, saudara, benar-benar. Hanya dua orang ini saya tidak lihat apa kesalahan mereka. Memang tidak ada, saudara. Akhirnya apa? Mereka dua orang apa? Masuk dalam tanah perjanjian, saudara. Ya. Masuk loh, saudara. Ya. Pada waktu namanya diintai, namanya tanah Kanaan, sebelum mereka nyebrang sungai Yordan itu, karena utusnya berapa suku? 12 suku, saudara. Jadi setiap suku itu satu orang. Ya. Tahu nggak namanya Yosua bin Nun ini dari suku mana? Efraim. Ya. Jadi namanya Yosua bin Nun ini dari suku Efraim. Ya. Sedangkan Kaleb bin Jefune ini dari suku mana? Yahuda. Jadi ingat ya, kedua orang benar ini memang tidak catat ini, ya. Satu dari suku namanya Efraim, satu dari suku Yahuda. Jadi kedua orang inilah yang masuk di tanah Kanaan, ya. Ya. Makanya kalau kita baca namanya Bilangan 14 ayat 38 di sana, ini hanya dua orang ini, ya. Yang masuk. Nah, jadi sekian jutaan orang itu ada di padang pasir. Jadi mati mereka di padang pasir selama 40 tahun. Baca namanya tadi Bilangan 14 ayatnya 38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Jefune. Jadi hanya dua orang ini, sedangkan 10 orang tadi mesti kena tulah, saudara. Karena mereka berbohong. Pada waktu diintai, waduh, mereka besar-besar. Kita lihat diri kita ini kayak belalang aja gitu kan. Jadi mereka dramatis sedemikian rupa, menakut-nakuti. Akhirnya kedua orang ini mereka siap loh, saudara. Ya. Kita akan siap melawan mereka, kita akan masuk. Akhirnya hanya dua orang yang masuk, saudara. Ya. Jadi yang jutaan orang tadi ini mati di padang pasir. Makanya perlu sekali namanya pondok daun itu kita rayakan, saudara. Ya. Itulah orang Kristen ini, Kristen sesat ini. Ya. Ajaran-ajaran Eropa ini coba dibuang namanya hari apa?
pondok daun itu. Coba digantikan mereka Natalan itu. Ya, nggak tahulah Natal ini dari mana. Makanya saya tentang orang Kristen itu tulis pasal berapa, ayat berapa, lu bikin Natalan. Ya. Sekarang kan banyak orang sadar kan. Sudah banyak orang sadar sekali. Sadar namanya ajaran sesat ini. Coba kan saudara. Ya. Jadi namanya pondok daun itu ada di padang pasir selama 40 tahun saudara. Ya. Coba kan. Kenapa mereka ada 40 tahun itu? Karena mereka tidak dengarkan namanya perintah Tuhan. Amin. Makanya perlu kamu baca namanya bilangan pasal 13 maupun bilangan pasal 14 supaya engkau ini tidak ditipu. Ya. Makanya saya mengatakan orang Kristen ini banyak sekali. Makanya Kristen itu memang lebih nekat dari yang lain. Mereka bilang Taurat itu sudah tinggalkan saja karena dia tidak relevan. Coba ini ajaran apa ya? Makanya saya bilang yang ngajari lo di Indonesia ini orang-orang tolol. Ya. Di Eropa sana kan dia sudah tinggalkan namanya Kristen ini, apalagi Kristen Protestan ini. Yang dari namanya siapa itu? Luther King ini. Sama John Calvin ini saudara, itu di Eropa sudah bangkrut. Sudah bangkrut saudara, sudah nggak ada di sana itu. Gereja-gereja yang dijual semua kan gitu. Mereka sudah tahu. Karena orang Eropa itu lebih encer otaknya dari orang Indonesia ini. Kalau Indonesia ini kan dia kan cari makan, ya. Coba kan, dia tidak berkata benar, saudara. Ya. Jadi ingat tadi kan, siapa yang melangkahi ini mati. Coba kan ini kasih warning yang begitu keras loh, saudara. Jangan main-main, ya. Makanya kan kita perhatikan, memang ajaran Mose ini, ya, ajaran Mose ini luar biasa. Atau yang dicatat oleh Mose itu, kalau kita baca namanya ulangan 4 ayatnya 2 itu di sana, coba baca ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Yahweh Tuhanmu yang kusampaikan kepadamu. Jadi peringatan Mose ini jangan menambahi, jangan mengurangi. Ya. Tadi kan peringatan juga jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Coba kan. Ya. Makanya diulang kan di Mose di sana diulang namanya ulangan 12 ayat 32 lagi dia diulang lagi di sini peringatkan namanya Israel ini. Ya. Bangsa pilihannya ini baca namanya ulangan 12 ayatnya 32 di situ. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahnya ataupun menguranginya. Jangan kau menambah, jangan mengurangi gitu, dikasih diwanti-wanti di situ. Makanya tadi pun juga namanya orang benar ini namanya Yesua, wanti-wanti namanya orang Israel ini. Supaya kamu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, berpeganglah namanya hukum Taurat ini. Kalau sampai nanti kamu meninggalkan, kamu menyimpang, mati saudara. Ya. Mati. Ya. Makanya kalau kita baca lagi ulangan 17 ayatnya 2 sampai 7 di situ, coba yang kencang ini ya. Ya. Baca di situ. Tadi kan dia bilang jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kan gitu. Kalau kita baca namanya ulangan 17 ayatnya 2 sampai ke 7 sana yang kencang, apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Yahweh Tuhanmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, kalian telah kularang itu. Dan apabila hal itu dia beritahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. coba sekarang engkau tidak dibunuh secara fisik, bunuh secara apa? Tegas ini. Makanya saya mengatakan Taurat itu simple. Ya, simple sekali lah gitu kan. Keisi kedua batu itu tidak ada yang sulit. Ya.
Mau nggak kita kembali kepada sini? Ya. Hanya persoalan sekarang ini orang-orang Indonesia yang terbatas isi otaknya sekarang ini susah, saudara. Ya. Kalau kita didengar ini sesat-sesat ini pengagung-pengagung Yahova. Terus yang paling parah lagi nanti Yahweh dibilangnya nama genderuwo, saudara. Ya. Itu tabiatnya, namanya ajaran dari Eropa ini. Ya. Karena dari Eropa itu tidak ada berminat sampai sekarang ini untuk dibaca ini, saudara. Kalau saya dengar itu pasti kupingnya orang Kristen itu pasti panas benar-benar. Dia panas, saudara. Coba kan, sampai panas seperti itu. Siapa yang masuk dalam kupingnya itu? Ya iblis lah itu tadi. Supaya tidak dengar apa yang saya sampaikan. Padahal yang saya sampaikan ini ada pasangan dan ada ayatnya. Coba deh, saudara. Ya. Jadi ingat baik-baik ya. Kalau kau baca namanya, ini kan zaman Salomo ya. Salomo awalnya dia raja benar, gitu kan. Salomo luar biasa kan. Ya. Dicatat di sana, kalau engkau baca namanya Amsal 30 ayatnya 6. Ya. Ya. Coba satu orang Amsal 30 ayatnya 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap dusta. Coba jangan engkau menambah, jangan supaya tidak dianggap pendusta. Jadi sekarang ini pendeta-pendeta Kristen penipu ini, ya ditipu, ya benar loh, saudara. Ya. Bukan mengurangi lagi, mereka bukan tambahin. Mereka bilang tanggung banget kalau dikurang-kurang. Sudah buang aja, nggak usah itu. Ya. Kalau ada bilang namanya hari Sabat, Kodok Daun, namanya Pesak, itu itu namanya zaman batu itu katanya ya. Yang benar itu ya perintahnya Tuhan itu kalau hari raya itu namanya hari raya, mingguan namanya hari Minggu, kalau tahunan Natalan ya. Coba kan kalau namanya Pesak itu sudah nggak usah, itu orang-orang nggak ngerti itu mereka. Yang benar itu namanya Jumat Agung. Ini kan benar-benar ini kan banyak sekali orang yang mati nggak karu-karuan ini. Ya. Banyak yang mati nggak karu-karuan, saudara. Ya. Makanya saya bilang kau ini kalau punya Tuhan, kenapa pada waktu Yesus panggil lu mati karena celaka, malapetaka. Di dalam kitab suci, di dalamnya tidak ada. Kalau engkau kembali kepada hukum Taurat itu dijamin. Amin. Lu seperti saya ini kan, coba kan umurku dulu 45 tahun. Ya, saya baca kitab suci. Ya. Coba kan, dulu sebelum saya kembali kepada hukum Taurat itu sakit-sakitan. Ini ada saksi, ada istri, ada anak, ada keluarga. Ya. Di rumah saya ini tidak sepi daripada keluarga. Ya. Jadi mereka tahu loh, saudara. Coba bayangkan aja, saya kembali kepada hukumnya Tuhan. Saya mencintai nama Yahweh, bahwa Yahweh lah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Ada namanya perintah Taurat, saya kembali. Akhirnya dijamin nggak? Dijamin. Saya sudah 26 tahun, nggak pernah lagi berurusan dokter, gitu. Dulu berurusan dokter juta-jutaan duitku habis, gitu. Karena kelas saya dulu itu bukan kelas 3 rumah sakitnya, saya dulu itu kelas VIP. Coba, saya itu kelasnya dulu rumah sakit bukan kelas 3, kelas 2, kelas 1 bukan. Saya itu kelasnya VIP. Nah kalau VIP itu berapa duitnya? Ya, anak-anak saya itu kalau lahir dulu VIP. Coba kan, ya. Kenapa saya di VIP? Kan saya pengusaha, ada duit, ya. Tapi sakit-sakit terus, ya. Makanya kedua anak saya dulu ini Evan sama Ina itu kalau masuk rumah sakit Jakarta itu harus meditra itu. Ya, kalau tidak di situ, waduh. Kalau datang situ ditepuk-tepuk dengan dokternya, bayar sekian, sembuh. Coba pada waktu saya sadar itu. Makanya saya jamin kalau dengan hati tulus engkau kembali kepada hukumnya Tuhan, ya. Apa yang diperintahkan tadi kepada Yosua bin Nun, engkau sadar itu, makanya Tuhan akan bertanggung jawab dalam hidupmu. Amin. Itu tandanya. You know? Saya kalau sakit apa-apa kagak sudah, hanya berteriak saja, Tuhan, saya sakit. Ya. Kasihanlah aku orang berdosa ini, Tuhan, sembuhlah saya. Coba kan bermacam-macam loh dihantam sama saya ini juga, untuk menggugurkan imanku. Ya. Coba, aku
Aku tahu siapa yang gue sembah. Ya. Itu, aku tahu loh. Ya. Coba kita lihat, kita pelajar namanya Iyop itu. Ya. Iyop itu luar biasa loh saudara ya. Ya. Iyop itu bukan orang Israel. Ya. Jadi dia tanah Uz. Ada kemungkinan dia itu Iyop itu keturunan dari Esau. Ya. Ada kemungkinan ya. Karena dia diam di tanah Uz gitu. Karena disitulah Esau. Gitu. Jadi namanya Iyop itu saudara. Wow, pakai penyakit. dia tantang saudara. Ya. Coba deh. Jamah tubuhnya segala macam nanti akan dikorbankan semuanya katanya. Kagak saudara. Saya pun begitu saudara. 26 tahun loh saudara. Ya. Saya kembali kepada hukumnya Tuhan. Coba kan, saya cintai namanya Taurat. Jamin saudara. Ya. Jamin semuanya dulu anak-anak saya. Oh karena mereka sesat nggak sekolah lagi. yang ngomong sama saya itu kalau ketemu sama kita malu loh saudara. Ya. Coba kan. Kalau dulu lantannya dulu negara ini kan sudah habis lah, perusahaanku habis dan lain sebagainya, nggak punya kan, sampai mobil semua habis gitu. Ya. Coba kita lihat saya kembali. Ya. Pada waktu ketemu lagi saya sudah pakai Pajero, mereka masih jalan kaki loh, masih kontrak. Coba kan saudara, ya. Malu nggak itu? Ya. Coba kan, akhirnya sakit-sakit, apalagi perempuan-perempuan yang benci sama saya, semua pada janda, janda loh saudara. Ya, coba kan itu perempuan yang benar benci sama saya dulu tuh waktu saya kembali. Taurat itu kekal. Nama Tuhan itu adalah Yahweh gitu. Wah, mereka langsung saudara. Akhirnya banyak perempuan-perempuan pada janda semua lah. Mati suaminya sebelum mati sakit-sakitan dulu. Coba kan saudara. Ya, saya masih kuat tegap. Coba kan sehat sempurna. Ya, anak-anakku sekolahnya bagus-bagus. Ya. ITB, coba kan kerja perusahaan asing, ya. Coba kan mau ngomong apa tuh? Yang menghina-hina aku dulu itu, ya. Ya. Coba saudara, mari engkau kembali kepada hukumnya Tuhan, ya. Coba kan, jangan ditambahi, jangan dikurang supaya tidak dianggap lo namanya penipu. Jadi itu Kristen itu penipu lo. Ya. Saya tantang lo orang Kristen, ya. Lu saya tantang, lu mau pakai apa ilmumu, saya tantang gitu. Lu penipu, ya, menipu orang. Ya. Coba kan, makanya coba kan kita lihat kan namanya Wahyu 22 ayatnya 18-19 itu. Ya. Ado kau baca ado yang kencang. Ya. Baca ado sudah Wahyu 22 ayatnya 18-19. Aku bersedia kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengeluarkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Coba sekarang Ado, lu klik di situ. Pasti nanti linknya dia di Ulangan 4 ayatnya 2. Benar gak Ado? Iya benar. Hah? Benar. Jadi ini namanya Wahyu. Wahyu 22 ayat 18-19 ini. Kalau engkau kasih klik di situ, lembaga kitab Indonesia kasih catatan kakinya, dia namanya Ulangan 4 ayat 2. Coba saudara. Siapa yang mengurangi, yang menambahi saudara, malapetaka. Artinya apa malapetaka? Yang paling banyak malapetaka yang dialami orang Kristen itu pada namanya corona itu saudara. Pendetanya jungkir balik, banyak mampus. Ya. Nah, termasuk jemaat-jemaatnya yang saya bilang di Jakarta itu Pondok Rangon sampai penuh. Ya. Sampai Pondok Rangon saudara penuh Pak, sama orang salib semua. Terus darahnya Yesus kemana? Ya? Bukan karena darahnya itu akhirnya terhindar dari apa? Malapetaka. Pada waktu namanya orang Israel itu, karena orang Kristen rata-rata mereka bilang dengan darah Yesus katanya kami luput katanya kan. Coba kalau kita baca namanya Keluaran 12 di sana, ya, itu namanya Pesak. Pada waktu Pesak itu disembelih domba itu ditaruh namanya apa? Di ambang pintunya itu, darah itu disapu-sapu kan gitu kan. Nah pada waktu tulah masuk malam itu, tulah ini untuk
bunuh namanya orang-orang anak-anak sulung orang Israel. Lihat namanya darah itu kena tulang nggak? Tidak kena tulang. Terus kemana Tuhanmu pada waktu lu namanya Yesus tadi? Oh, dengan darah Yesus katanya saya sembuh katanya. Pada waktu namanya corona kemana? Kenapa lu mati seperti itu? Ya, bukankah darahnya tadi engkau terhindar? Ya, coba kan? Makanya saya mengatakan kalau engkau baca ini memang penyesat ini memang kita harus lawan. Ya, kita harus lawan ya saudara. Kalau mereka sering kasih link waktu disalib itu, mereka pakai namanya Keluaran orang Kristen ini. Pakai namanya Keluaran 24, tapi dia penggal, dia tidak baca ayat 6-nya, dia tidak bawa 6-7-nya, tapi dia ayat 8-nya di bawah. Coba kita lihat. Coba baca namanya Keluaran 24. Ayatnya 6 sampai ke 7. Sampai 8. Perhatikan di sini, ya. Coba baca. Aduh. Keluaran 24 itu. Ayatnya 6 sampai 7 sampai 8. Kok kecil? Sesudah itu Mose mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnya lagi patutunya itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Yahweh akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Mose mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Yahweh dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan inilah Mose dan Aharon, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua Israel. Lalu mereka melihat Tuhan Israel kakinya berjejak pada suatu yang membuatannya seperti lantai dari batu. Sampai di situ aja, aduh. Jadi kelihatannya di situ, pada waktu namanya mereka mengaku kami akan mengikuti namanya apa Taurat, makanya darah itu terpecik. Amin. Terus kemana itu ajaran-ajaran Kristen saat tantang itu? Makanya pada waktu corona pendetaan yang ngumpet. Karena di Indonesia itu banyak sekali nabi-nabi loh sampai sekarang. Nabi Kristen ya, saya tidak nyinggung agama lain ya. Jadi di Indonesia itu yang paling banyak sekarang nabi-nabi. Yang saya bilang itu nabi-nabi orang Kristen itu nabi palsu, nabi penipu. Ya, banyak loh di Indonesia sekarang ini. Ada nabi ya, ada nabi lagi. Sedangkan Israel sampai sekarang belum ada nabi loh saudara. Ya. Terakhir kan namanya Nabi Yohanan, yang mereka ganti namanya John. Nabi John, kurang ajar gitu loh ajaran-ajaran Kristen ini kan. Ya, sampai sekarang ini kan belum ada nabi kan, ya, karena mereka belum kembali kepada hukumnya Taurat gitu, ya. Gitu. Jadi sampai sekarang, tapi kalau Indonesia banyak sekali nabi. Yang saya bilang itu nabi-nabi palsu, nabinya orang Kristen itu nabi-nabi palsu, ya. Kenapa pada waktu dia ada corona banyak keluar nabi-nabi yang ngumpet semua, ngumpet semua, gak mau lagi tempat datang ibadahnya, karena mereka kebanyakan pendeta-pendeta juga mati, ya. Bukan jemaatnya saja, termasuk juga pendeta-pendetanya banyak yang mati. Itu tadi memaksa orang, gitu kan? Coba kan dia bilang kalau sampai melangkai, kalau orang Kristen itu bukan melangkai lagi, suruh buang. Akhirnya apa? Kata ada jaminan matilah mati saudara ya. Jadi ingat baik-baik. Bacalah kitab suci ini kembalilah kepada hukumnya Tuhan. Ya, pasti engkau selamat. Amin. Ya. Ada pasal, ada ayatnya. Saya bukan sekedar namanya menjanjikan orang selamat. Ya. Keempat penginjil itu harus engkau baca dengan baik. Ya. Supaya engkau tidak disesatkan namanya ajaran-ajaran baru ini. Ajaran-ajaran sesat ini yang sudah membunuh sekian keluargaku ini, ya. Coba kan, ya. Kalau sekarang orang Kristen dia gelisah gitu. Ya itu tadi kalau ada masuk di dalamnya, jangan dengerin ini, kata ini ngocek terus dia ini, ya, gitu kan. Tanpa perhatikan apa yang saya sampaikan, ya. Bagi mereka itu orang Kristen tidak penting bagi kami, yang penting saya datang hari Minggu, saya nganga-nganga di situ dalam nama Yesus, sudah. Surgalah katanya. Dia tidak tahu tuh bahwa dia akan dorong-dorongin lo masuk jurang, ya. Mana Aldo bilang kemarin, orang buta menuntut orang buta, ya. Aldo bilang masuk jurang, gitu kan? Kalau Aldo itu lebih dalam lagi jurang, padahal itu dalam apa?
got lah kan gitu. Kalau ada bilang, dia bilang suruh masuk jurang katanya. Jadi memang banyak orang yang masuk jurang. Kata Amsal bilang apa? Di awe-awe lah gimana ya? Di awe-awe gitu loh. Ini loh jalan yang baik. Ujungnya kata apa? Hah? Maut katanya ya. Coba kan. Jadi Amsal bilang ada orang mengatakan ini loh jalannya lurus tapi ujungnya maut loh saudara ya. Kalau nggak salah coba Amsal 14 itu ayat 12. Ya, ada. Baca. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Contoh Kristen sekarang bilang, ayo, yang benar itu jangan lagi hari Sabat, hari Minggu sudah itu dia sudah. Karena hari Minggu itu banyak orang. Ya, pendeta kita itu sekolah yang luar negeri, STH dia katanya. Ya. Saya bilang bukan STH, sekolah tukang bohong, ya, penipu. Ya, saya berani loh saudara ya, berani lapor aja. Ya. Kalau saya nggak sumpal-sumpalin itu nanti kertas itu di mulutmu. Saya kasih tahu loh ya. Ini ada jalannya. Oh, kata Yesus, akulah jalan dan kehidupan. Betul itu kata-kata itu. Ya, betul nggak salah. Tapi jalan yang mana? Belajar di kitab suci. Yang dia maksud itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau tidak benar, kalau engkau tidak lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tidak mungkin engkau masuk. Amin. Tadi kan kita sudah dengar kan, jalan ke surga itu apa? Taurat itu. Ya. Ingat ya, Taurat itu dia tidak pernah lupakan. Dia tidak pernah lupakan Tauratnya. Saudara, kekal namanya saudara. Ini nggak main-main loh ya. Tapi kalau kita lihat juga ini, namanya orang-orang Israel ini. Sesudah namanya Mose ini, orang Israel kira-kira makin bagus nggak mereka ini? Sesudah Mose, habis Mose kan sesudah namanya Yosua bin Nun, kira-kira orang Israel makin sadar nggak? Tidak makin sadar. Begitulah juga sampai sekarang ini. Jadi orang sekarang itu makin menggila, makin jahat dan makin jahat dan makin jahat dan makin jahat. Khususnya lagi di negara kita ini. Coba kan? Coba, negara kita ini ada hukum loh saudara. Ada hukum. Negara kita ini bukan negara liar. Ini ada hukumnya. Ya. Kira-kira orang Indonesia itu menabrak hukum yang di negara ini nggak? Ya. Coba kita lihat sekarang itu ada korupsi. Padahal hukum di dalam, siapa yang korupsi itu harus dihukum gitu loh. Kita lihat sekarang itu kan ada yang kehukum yang namanya jaksa-jaksa itu. Nggak tahu lah mungkin mereka olah demikian rupa nanti. Antara polisi, jaksa, pengadilan nanti olah demikian rupa dan saudara itu nanti akan terbang gitu. Coba kan? Ya. Jadi negara ini memang udah rusak benar-benar deh. Karena pemimpinnya saudara, mereka tahu kok itu kalau dia korupsi itu ada pasal ada ayatnya, mereka tabrak saudara. Ya. Coba kan? Apalagi namanya ada lagi pemimpin kita namanya Jokowi. Ini ada dua terbelah ini negara ini. Ada yang dukung Jokowi, ada yang tidak dukung. Itu masalah ijazahnya juga. Nah saya ini, penglihatan saya ini, kalau saya lihat juga ada orang terkenal lah, ya, ada namanya Wakapolri, mantan Wakapolri, Guroseno itu, pada waktu ditanya hakim itu, dia bilang, itu di ijazah Pak, bukan Jokowi. Itu orang lurus, saudara. Artinya matanya itu terang. Beda dengan mata-mata menyimpang itu, masih pertahankan bahwa itu gambarnya Jokowi. Saya tidak punya kepentingan, saya bukan orang politik, tapi kalau saya lihat itu di gambarnya di ijazah itu memang bukan Jokowi loh saudara. Bagaimana Jokowi? Hidungnya beda, giginya beda, rambutnya beda, semua beda. Tapi ada orang juga bilang bahwa itu dia. Ini kan rusak betul, ya. Jadi ingat ya, di bumi ini makin rusak. Rusaknya rusak ini saudara. Negara kita ini saudara rusak. Makanya saya bilang, saya sampai geleng-geleng kepala kan. Indonesia itu kaya betul. Isi perutnya bumi Indonesia itu kaya betul, gitu kan? Coba kalau pemimpin kita itu taat aja hukum saudara. Kita ini nggak setengah mati, ya? Nggak setengah mati cari makan loh saudara ya. Ya. Coba kalau saya sih di rumah nggak setengah mati banget.
makan saya tiap hari berlimpah ruah, berlimpah daging, berlimpah nasi, semua berlimpah deh, sampai lebih-lebih, sampai luber-luber itu. Jadi kalau kita kembali kepada Tuhan itu, lu nggak usah jungkir balik, benar cari kerja gitu. Karena kita punya Tuhan luar biasa. Kalau engkau benar, amin, Tuhan akan bertanggung jawab, gitu loh. Makanya jangan ikutin namanya ajaran Kristen ini. Keluarlah engkau dari situ, ya. Karena dia pembohong, penipu. Ya, tapi banyak juga biarpun begini dia panas, panas saudara. Tapi dia mau gimana lagi, gue panas ini orang ini siapa yang khotbah ini kan? Mungkin dia lihat jenggot gue juga, dia sudah nge-prepare dulu, belum nanti berhadapan muka dengan muka saudara ya. Bisa terkencing-kencing nanti loh ya. Ya saya omong ini apa adanya kan begitu. Ini ada peringatan yang cukup keras di sini kan. Siapa saja yang melangkai, kamu melangkai, ini orang dia ngomong sama orang Israel kan. Kamu melangkai pasti mati aja, ya kan? Makanya dia bilang pokoknya bertekunlah ya, untuk mengasihi Tuhan, artinya berpegang aja namanya Taurat ini ya. Sekalipun nanti diolok-olok orang segala macam, ya diamin aja. Juga ada waktunya nanti penghukuman gitu loh ya. Ada waktunya nanti penghukuman. Makanya saya mengatakan ikuti khotbahnya sampai tuntas. Tapi kan berjalanlah waktu ini, bangsa pilihan juga menyimpangnya patah saudara ya. Habis dia surat apa? Hakim Coba Hakim 3 ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Ini fatalnya, makanya saya mengatakan ini Kristen itu mirip ini, ya. Jadi mirip ya, dia mirip sekali, ya. Jadi Kristen ini kan tiba-tiba ujuk-ujuk dia bilang agama Kristen yang paling benar, penipu, nggak ada di dalamnya. Ya, penipu itu pembohong, ya, tidak pernah ada, ya. Jadi dia lompat itu langsung dia tidak kenal lagi Tuhannya, ya. Dia tidak kenal loh saudara. Akhirnya apa? Dia menyembah apa? Baal dan Asyerah saudara. Mulai dari situ dia tinggalkan tadi, dia bikin nama patahnya untuk Baal dan Asyerah saudara. Coba kan, fatal nggak? Fatal. Akhirnya dia melakukan apa yang dia anggap benar sendirilah. Pokoknya dia lakukan jadi namanya zaman hakim berapa pasal? Ada 21 pasal gitu. Makanya perlu kamu baca ya. Coba kan, jadi orang Israel zaman itu ya, karena sudah namanya Yosua bin Nun tadi, itu ada hakim-hakim ya. Jadi pemimpin-pemimpin di sana itu mungkin tua-tua lah kan gitu ya. Akhirnya apa? Kejahatan demi kejahatan. Memang ada Gideon, ada Yefta, ada Simson di sana. Tapi mereka juga pun tidak 100%. Ya. Habis namanya Gideon, berdosa lagi. Habis namanya Yefta, berdosa lagi. Habis namanya Simson ini nomor 100. Padahal Simson itu seorang nasir Tuhan loh saudara. Tapi kalau namanya pelaturan loh nomor 1 dia sudah. Jadi namanya Simson ini main pelacur juga saudara. Akhirnya apa? Akibatnya apa? Yang dirasakan Simson apa? Dicongkel kedua mata. Yang kecongkel kedua matanya orang siapa? Ya? Orang Palestina sudah congkel matanya, dua matanya. Ya? Tapi masih Tuhan kasihan juga Tuhan. Untuk balas kedua mataku ini, coba bikin kekuatanku katanya. Bayangkan rumah itu gedung ya, dia goyangin sama dia, udah dia mati barang, jadi bunuh diri saudara. Jadi namanya Simson itu bunuh diri, ya. Karena itu tadi, ya, mereka anggap ini yang paling benar lah segala macam. Jadi mereka melakukan apa yang dianggap benar. Ya, coba baca namanya Hakim 17 ayat 6 ya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Menurut pandangannya sendiri. Kalau Kristen itu menurut pandangannya dia. Tidak ada tulisannya, tidak ada perintahnya, dia menipu orang, dia menurut pandangannya sendiri. Coba kan? Ya. Zaman itu nggak ada. Karena saya bilang tadi, ya, ada Gideon tidak sepenuh hati, ada namanya Yefta, ada namanya Simson. Apalagi Simson lebih parah, main pelatur saudara. Ya. Coba kan, kawin sama Delila.
Terus gawat-gawatnya lagi dia bongkar namanya rahasia ini saudara. Coba kan, kalau gunting rambutku ini udah deh hilang digunting beneran jadi lain saudara kan. Coba kan, akhirnya apa? Congkel dua matanya, enak itu. Ya. Jadi itulah perbuatan-perbuatan manusia ini yang tidak mau namanya lihat apanya yang diperintahkan Tuhan tadi. Ya. Akhirnya mati nggak? Jadi apa yang tadi Yosua bin Nun, kalau kamu melangkahi mati, ini orang saya mati. Jadi banyakkan kalahnya perang saudara. Ya. Coba kan, akhirnya. Yang lebih parah lagi kalau kita belajar di sana, namanya 1 Samuel itu, akhirnya mereka minta raja saudara. Minta raja. Nah, akhirnya minta raja saudara. Ya. Kira-kira pada waktu mereka minta raja itu jahat nggak? Nanti sahabat depan saya akan bicara masalah ini. Ya. Tapi kita lihat aja yang raja yang mereka minta raja itu siapa namanya? Raja siapa? Namanya Saul saudara. Saul itu dari suku mana? Dari suku Benyamin saudara ya. Kalau kamu baca namanya kisah para rasul itu, hakim-hakim itu suku Benyamin jahat banget saudara. Ya. Memperkosa namanya istri Imam saudara. Coba diperkosa sampai mati itu perempuan saudara. Akhirnya ada perang di situ. Kalau kau baca namanya hakim-hakim 20 di situ kan, perang saudara, ribuan orang mati gara-gara bela tadi ini. Ya. Makanya saya bilang di Indonesia itu kan ada yang bela Jokowi, ada yang kontra sama Jokowi. Makanya saya bilang yang pro Jokowi itu, saya bilang matanya kurang jelas itu melihat ijazahnya. Ya. Kalau saya itu jelas matanya, itu bukan Jokowi. Saya nggak mau lihat kertasnya ya, tapi saya lihat orangnya. Ya. Kalau itu Jokowi mengaku dari Dian Sandi itu, kalau dia benar-benar itu ijazah saya, berarti itu bukan Jokowi. Seperti namanya Ugroseno kan gitu kan, coba. Ya. Nah, tapi banyak orang juga mati-matian loh. Gila ini memang bapaknya dunia ini makin hancur. Benar saudara. Ya. Coba kita lihat sekarang kan. Karena kalau kita baca namanya hakim-hakim tadi ini, ya, kamu baca dari hakim-hakim 19, 20 kan sampai 21 itu mereka perang sendiri antara orang Israel sampai ribuan orang, puluhan ribu mati loh saudara. Tadi kan dia bilang, hei Benyamin, coba serahkan orang itu yang perkosa ini, istri imam ini, ya, gitu. Ya. Coba kami akan hukum, nggak mau loh saudara. Mereka bela, akhirnya apa? Disapu masih untung disisain sedikit lah, namanya Benyamin itu disisain, ya. Jadi sisa sedikit lah, mungkin antara berapa 400 atau 600 orang ya, sisain, gitu kan. Nah inilah yang kemudian hari itu pada waktu mereka minta raja itu namanya Saul dari apa? Suku Benyamin. Tapi apa yang dilakukan juga Raja Saul juga pun menyimpang akhirnya saudara. Menyimpang. Coba kamu baca sekarang. Nanti tahu depan itu kita bicara namanya waktu mereka minta raja. Raja yang diminta itu adalah Saul. Tapi Saul kita lihat hari ini, karena dia melanggar perintahnya. Coba satu raja-raja 1 Samuel 15 ayatnya 20 sampai 21. Yang kencang. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Yahweh dan mengikuti jalan yang telah disuruh Yahweh kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah ketumpas. Tetapi raja mengambil dari jalan itu kambing, domba, dan lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ketumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh Tuhanmu di Gilgal. Coba dari 21 sampai 20. Sampai 22 terus. Tetapi jawab Samuel, apakah Yahweh itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Yahweh? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Terus sampai 24. Sebab perdurhakaan adalah sama seperti dosa berkenung, dan kedengkian adalah sama seperti menyembah berhala dan terakhir. Karena engkau telah menolak firman Yahweh, maka Dia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah pulang kali kita Yahweh dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat,
karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Coba saudara, dia mengatakan di sini sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa yang saudara. Artinya apa? Lanjutkan keturunannya Saul dilanjutkan nggak dari raja? Tidak saudara. Yang menggantikan dia siapa? Siapa namanya? Namanya Raja Daud, Raja benar. Ya. Dialah yang kembalikan namanya hukum Taurat yang benar. Makanya disebut dia adalah raja keadilan dan kebenaran. Ya. Ingat ya, yang kembalikan kepada hukum Taurat pada zaman itu, zaman Samuel itu adalah namanya Raja Daud ini. Makanya ada namanya Mazmurnya yang sangat terkenal, yang luar biasa terkenal. Ya. Ini kita ulang-ulang supaya orang Kristen ini sadar. Ya. Lo ini siapa? Lo ini orang Kristen itu bangsa sapi, bangsa keledai, yang bodoh itu. Jadi kita itu dijulukin, kita itu orang, kalau orang lihat kita itu orang Israel, kita itu bangsa binatang. Ya. Coba kan, no, Raja Daud kan Mazmurnya dia, Mazmur 19 ayatnya 7 sampai 11. Aduh. Mazmur 19 ayatnya 7 sampai ke 11 itu. Ini Mazmurnya dia loh, ini luar biasa satu ini. Ya. Mazmur 19 ayatnya 7 sampai ke 11. Taurat Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dan Yahweh itu tepat dibuatkan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata percaya. Takut akan Yahweh itu suci, tetap ada selamanya. Hukum Yahweh itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Coba orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Amin. Upah yang besar apa, Ado? Kehidupan pasti engkau masuk. Itu upah saudara. Ya. Yang menyelamatkan engkau apa, Ado? Uangmu, hartamu, atau namanya Taurat. Yang menyelamatkan engkau Taurat. Kata Yesaya berapa? 33 ayat 6. Aduh. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Yahweh itulah harta benda Sion. Takut akan Yahweh itu apa? Prakteknya? Peganglah namanya hukum jangan dibuang. Amin. Kalau engkau dengar Kristen suruh buang, berarti engkau tidak takut kepada Tuhan. Akibatnya apa? Mati. Akibatnya mati. Itu Tuhan kita tidak akan peletot. Apa yang dia ucapkan itu dia tidak pernah akan menarik lagi. Amin. Itulah Tuhan kita. Ya, dia tidak pernah peletot. Ya. Jadi ingat ya, firman itu kekal. Ya. Jadi mereka bikin namanya pemahaman sendiri, dianggap pemahamannya sendiri sudah benar dan lain sebagainya. Ya. Makanya kalau kita tadi kan dia bilang tadi ayatnya Hakim-Hakim 17 ayat 6, lanjut lagi namanya Hakim-Hakim 21 ayat 25 di situ. Kalau memang diulang. Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Menurut pandangannya sendiri. Dia anggap sudah benar. Dia bikin agama ini, agama itu. Dia anggap Baal itu sudah sama dengan ya tuh. Makanya saya bilang orang Kristen ini ada namanya orang Tuhannya 3, namanya tunggal. Dia anggap sudah benar itu saudara. Makanya dia tidak pernah membaca yang disodor-sodorkan. Ini kan namanya Tritunggal, itu kan dari mulut ke mulut. Tidak ada dalam kitab suci, tidak diketemukan. Ya. Makanya saya bilang Kristen ini memang penipu ulung. Ya, kan? Tidak ada namanya hari Minggu perintahnya, tidak ada namanya hari Natal tanggal 25 Desembernya. Ya. Cuma nggak ada saudara. Ya.
Jadi Kristen itu dari mulut ke mulut aja, dari mulutnya namanya orang-orang Eropa. Yang orang Eropa itu sudah jahat loh saudara. Itu orang Eropa itu jahat. Ya. Jadi orang Eropa itu bukan membunuh secara rohani, membunuh juga secara fisik saudara. Ya. Ini saya akan bongkar itu saudara. Ya. Kalau mereka kalau ngomong kan Holocaust, kamu tuh dibodoh-bodohin dari sana gitu loh ya. Padahal itu mereka tuh benar-benar jahat itu. Ya. Kita lihat kan, makanya tadi kan kita sudah dengar bersama tadi itu zaman Raja Saul ini, ya, dia juga punya ini satu juga, ini tidak perhatikan yang diperintahkan oleh Samuel. Tumpaslah semua itu, jangan boleh lah, mau kecil mau besar tumpas saja nah. Ya. Yang disuruh tumpas di bangsa apa? Amalek itu satu keturunan nggak dengan apa? Dengan Israel. Orang Israel. Jadi satu keturunan. Jadi Amalek itu dari namanya keturunan Esau. Ya. Jadi Amalek itu keturunan dari namanya Esau. Ya. Kalau Moab itu keturunan dari mana? Siapa? Lot dengan Abraham ini, ya, satu keturunan mereka. Jadi Amon, Moab, Amalek ini, ya, itu satu keturunan mereka, tapi sering berperang. Ya. Kalau namanya Palestina itu ya sudah dari dulu ya sampai sekarang lah kan gitu kan. Nah, kalau namanya Moab ini ya kadang-kadang reda juga lah, tapi kadang-kadang perang lagi kan begitu kan. Ya. Kalau kita lihat namanya Yordania kalau nggak salah itu keturunan dari Moab dan Amon. Ya. Itu tuh kalau tidak salah ya kan gitu, tapi kan tidak ada catatan mereka itu. Ya. Jadi kembali lagi renungan kita hari ini, kalau kita baca ini memang Israel itu kan makin jahatnya mereka, namanya Israel pada waktu namanya Salomo itu meninggal, pecah nggak kerajaan Israel? Pecah berapa kerajaan? Dua. Kerajaan apa? Utara dengan selatan. Kalau utara itu ibu kotanya namanya Samaria. Sedangkan namanya selatan itu ibu kotanya namanya apa? Yerusalem. Nah, terpecahlah kerajaan di situ. Ya. Terpecah kan? Nah, terpecahlah di situ. Akhirnya apa? Raja selatan siapa namanya? Rehabet. Ya. Kalau utara namanya Yerobeam. Jadi Yerobeam ini keturunan juga dari Efraim saudara. Jadi ingat ya. Jadi Yerobeam itu ada di utara, itu keturunan daripada namanya Efraim, ya. Kalau kita lihat tadi kan namanya Yosua bin Nun itu keturunan dari apa? Efraim, ya. Jadi namanya Kaleb bin Yefune itu keturunan dari Yahuda. Nah, pada waktu terpecah disitulah namanya utara ini dipimpin namanya Raja Yerobeam. Akhirnya apa? Yerobeam lah yang meneruskan apa ajaran tadi itu Moab dan Amon tadi ini. Ya, tadi kan yang kita baca kan Hakim-Hakim 3 ayat 7 kan. Mereka tinggalkan tidak kenal lagi Yahweh lagi, ada ajaran mereka namanya apa? Baal ya, bukan Amon. Baal dan Aserah ini. Nah, kalau kamu baca namanya ya, satu Raja-Raja 12 itu Yerobeam itu bikin agama baru ini. Ya. Jadi dia bikin agama baru ini namanya apa? Tadi yang sudah mereka bikin zaman hakim. Nah, disitulah namanya udah parah. Kalau kebaca namanya satu Raja-Raja 12 di sana, bagaimana Yerobeam ini bikin ibadah baru. Sama persis yang dilakukan Kristen ini. Ya. Sama persis yang dilakukan Kristen ini. Ya, artinya apa? Utara itu digaruk sampai dihabis itu raja siapa? Raja Hose. Makanya ikuti nanti apanya khotbah ini supaya tuntas, supaya engkau benar-benar memahami. Ya. Kalau engkau ikutin khotbah saya ini, pasti engkau sadar. Ya. Pasti lu tidak pernah akan mau jadi orang Kristen. Yakin lu tidak akan mau. Ya. Karena itu tadi kan, pada waktu Salomo mati ini, karena Salomo kan menyimpang awalnya kan, banyak kan kawin kan, istrinya saja pun dari bangsawan 700 orang, dari yang orang biasa kan 300 kan, jadi 1000 orangnya.
Bayangkan aja 1.000 orang bagaimana dia hafal isi banyak, saudara. Akhirnya apa? Dari isi-isinya tadi inilah ya bawa agamanya masing-masing. Akhirnya Salomo namanya apa? Menyimpang. Ya. Akhirnya apa? Terpecahlah namanya kerajaan ini. Ada namanya utara dan selatan. Nah, utara ini bikin namanya ibadah baru yang seperti yang dilakukan Kristen ini. Ya, mirip sekali, gitu kan? Ya. Makanya tunggu Kristen kamu digaruk. Tunggu waktu nanti. Kristen itu betul-betul nanti benar-benar akan dihukum yang seberat-beratnya, saudara. Karena mereka ini yang menipu, ya, menipu terang-terangan loh, saudara, mereka menipu, membohongi orang, kan gitu kan? Ini fakta yang saya catat semua loh isi kitab suci ini, ya, 26 tahun, sudah 226 kali kejadian sampai lagi. Mau ngomong apa tuh dokter-dokter, apa pendeta-pendeta lawan sama saya, ya? Paling tidak kabur dia itu, kabur lah. Jadi itulah fakta. Makanya kita lihat kan, ya. Coba namanya Hosea 6 ayatnya 7 sampai. Ini orang-orang utara ini, ya. Coba Hosea 6 ayatnya 7 sampai ke 10. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah, seperti gerombolan menghadang. Demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan Sikhem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagiku, hai Yahuda, telah dibutuhkan penilaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Coba kan anak Efraim ini, makanya saya bilang Yerobeam ini dari keturunan Israel. Dialah yang bikin ibadah baru ini, ya. Jadi dia bikin ibadah supaya engkau tidak gagal paham itu. Kalau kau baca namanya 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai terakhir, baca dengan benar, ya. Akibat perbuatannya dia, akhirnya namanya Samaria hancur nggak sampai sekarang? Masih ada nggak Samaria sampai sekarang? Kagak ada, sudah dipindah tangan. Makanya dulu namanya tepi barat. Baru saja ini mereka ambil kembali lagi kan. Lama sekali kan mereka pindah tangan ke orang Palestina kan. Jadi mereka namakan tepi barat. Yang tepi barat itu namanya Samaria ini. Gitu loh kan. Coba kan. Baru mereka sekarang itu mereka ambil lagi loh, saudara. Karena perbuatan namanya Yerobeam ini bikin ibadah mirip sekali yang dilakukan Kristen ini. Ya, coba kan. Kalau Kristen ini benar-benar lebih parah karena dia dari mulut ke mulut. Ada namanya Kristen di dalamnya, coba kan. Kalau dikasih tahu namanya Kristen ini, saya bilang jangan lo sosok tahuan, ya. Makanya baca kitab suci di dalamnya. Jadi kalau kau jawab sama saya itu pakai pasal dan ayat, ya. Nanti kalau kau tidak baca, kalau kau tidak pakai pasal dan ayat, kau ngotot-ngotot, saya tumbuk mulutmu bila perlu, ya, supaya kau sadar gitu. Kalau dulu bukan tumbuk mulutmu, ya. Kalau dulu tuh sampai ini penggal aja, matiin aja orang-orang seperti ini. Coba lihat saudara, kita lihat lagi kan ini kan utara ini, kejahatan ini kan dari generasi ke generasi ini kan. Kita lihat lagi namanya Hosea 8 ayat 1 sampai ke berapa itu? Sampai 3 ya. Hosea sampai ke 9 lah. Hosea 8 ayat 1 sampai 9. Baca. Tiuplah sangkakala serangan laksana Raja Wali atas rumah Yahweh, oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, ya Tuhanku, kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, di dalam musuh mengejar dia. Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku mereka mengangkat pemuka, tetapi dengan tidak setahuku dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-hala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak pembunuh, hai Samaria, murkaku menyala terhadap mereka sampai berapa lama tidak dapat disucikan oleh orang-orang Israel itu. Itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Tuhan. Sungguh akan menjadi sepi anak lembu Samaria itu, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka, tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Israel sudah ditelan, sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa seperti bara yang tidak disukai orang, sebab mereka telah pergi ke Asyur, bagaikan keledai hutan yang mengucilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Coba, ini
Yang dia marahin orang mana? Selatan atau utara? Ke utara ini saudara. Yang saya bilang tadi, Raja Yerobeam ini bikin ibu kota baru sama persis yang dikatakan Kristen ini. Hanya Kristen ini tunggu waktu. Orang Indonesia kalau Eropa kan dia sudah kabur-kabur kan. Dia tidak tiap hari kan nggak ngajarin orang jahat kan gitu. Kalau Kristen Indonesia ini dia piara saudara, coba kan, piara, coba kan. Kalau dikasih tahu, selama namanya dia pakai patokan dia lembaga kita. Lembaga kita Indonesia jualan buku, dia nggak mikirin lu mau mampus, lu mau tidak, gitu loh. Ya, dia jualan buku, dia jualan kitab, gitu, gitu loh. Marilah engkau sadar diri, bacalah kitab suci ini. Ya. Makanya dia bilang kan, kamu yang saya kenal, saya akan hukum kalian. Kalau kita baca Amos 3 ayat 1 sampai 2. Kamu yang saya kenal ya, akan kata saya akan hukum kalian. Nah, itu artinya apa? Kena hukuman saudara. Lihat kan Samaria sampai sekarang ini nggak ada. Ya, termasuk juga selatan ini pun juga nggak ada bait sucinya sampai sekarang. Tinggal pergi ke tembok ratapan itu. Kalau di Indonesia aja ada tembok ratapan juga, ada di Solo. Jadi rumahnya Pak Jokowi itu ada orang datang di sana. Jadi di Indonesia juga katanya ada tembok ratapan juga gitu. Di rumahnya Jokowi ada orang cium-cium temboknya di situlah. Ya. Jadi sampai sekarang orang Israel ini kan hanya tembok itu yang sisa tuh cium-cium gitu kan. Coba baca tadi Amos 3 ayatnya 1 sampai 2. Dengarlah firman ini yang diucapkan Yahweh tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kututur keluar dari tanah Israel bunyinya. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Sekarang dihukum nggak Israel? Dihukum sudah. Maka lo Kristen ini jangan ngeyel, keluar sajalah, tinggalkan seperti Eropa sana itu gitu. Kembalilah kepada hukumnya Tuhan. Persoalan sekarang kan ada adanya Kristen. Kalau pada waktu nanti mati katanya orang Kristen, kalau tidak ada pendetanya, dia tidak masuk surga tuh. Aduh, benar-benar lu paling apes gitu. Lu udah mati dipungut-pungut lagi. Saya bilang kalau orang di Suma mati itu yang paling menggiurkan. Ya, kalau berapa malam kan ada amplopnya, ada di piringnya, ada kainnya segala macam. Oh, cuan lo sudah, cuan bener. Coba kan? Kan orang Kristen kan begitu kan. Nanti kalau kita mati itu siapa yang doain? Makanya saya bilang istri saya, anak saya, kalau saya mati jangan panggil siapa-siapa. Ya, jangan. Kalaupun engkau tidak kuburkan pada hari itu, karena namanya tradisi Sumba, paling tidak aku ini kan cucunya Raja Bungailo. Namanya saya cucunya Raja Bungailo kan, bangsawan Sumba ini kan gitu kan, tak mungkin lah. Pasti ribut keluarga kan gitu kan. Ya oke lah, ikutin saja. Tapi jangan panggil pendeta pada waktu ada doa penghiburan. Nggak usah dihibur kalian. Nggak usah. Cukup saya pada waktu saya hidup ini, saya pelajari kitab suci ini, saya selamatkan diri saya dengan keluarga saya. Gak boleh namanya ada datang nanti di sana, engkau dari tanah, balik kepada tanah. Kan gak gratis di situ juga pun bro. Kan harus kerja amplop juga. Kan begitu kan? Ya. Jadi itulah fakta sampai sekarang ini ya, yang terjadi. Ya. Karena orang-orang sekarang itu gak mau namanya membaca kitab suci. Kalau disuruh baca kitab suci, mereka bilang oh nggak ada waktu. Ya, saya bilang yang lu cari itu, saya bilang lu cari itu tidak kekal. Ya, yang paling parahnya lagi nanti, ya, kau sudah jungkir balik kerja, nah pada waktu lu sakit, lu kuras lagi tadi itu habis. Habis untung sekarang tuh sekarang itu ada namanya BPJS loh, ya. Kalau tidak ada BPJS itu banyak orang miskin loh, ya kan? Kalau hanya gajimu ini UMR saudara, wah bisa tutup buku loh saudara, ya. Benar aja, tutup buku aja. Akhirnya apa yang lu banting tulang banting tadi itu lu, aduh, makanya ini ibu anak juga saya salut juga, saya salutnya begini, daripada gua beli ini untuk obat ini uang. Beli obat saja, mendingan untuk beli obat tadi saya mau beli ayam aja deh. Katanya tuh kata yang memuatkan loh saudara. Jadi ibu anak ini hebat juga loh.
daripada kau beli obat mendingan gue beli ayam aja deh. Kan gizi itu kan, bisa gue sembuh gak ibu anak? Sembuh dia. Jadi kami dari dulu seperti itu. Kami tidak menyepelekan dokter ya, jadi ingat ya, saya tidak pernah menyepelekan dokter. Dokter itu benar karena mereka pelajari ilmu. Tapi kalau saya dengan keluarga saya, ada Tuhan saya, dia dokter segala dokter. Ya, makanya di Indonesia itu kan kurang ajarin orang Kristen itu, kalau ada orang sakit dia perintahin Yesus, pakailah dokter-dokter ini. Gila, benar-benar nggak ada kitab suci di dalam itu, lu perintah-perintah Tuhan itu. Ya. Kalau dia mau sembuhkan dia sembuhkan. Ya. Gua pikir kalau orang Indonesia kan pendeta Indonesia lantang begini, orang Kristen ini. Yesus katanya, Yesus tolong, nggak pakai Tuhan lagi, Yesus. Pakailah dokter, dia perintahkan Yesus ya, Yesus pakailah dokter ini. Saya bilang lo siapa? Karena itu memang sudah salah kan gitu kan? Makanya saya bilang gitu, orang Kristen kan Tuhannya kan 3 tuh, dia Tritunggal dia. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh kata. Nanti kalau ditanya, dia bilang nanti apa? 3 pribadi, 1 hakikat. Nanti kalau ditanya, hakikat itu apa? Ya, itu orang Kristen tanya, nggak tahu. Dia sudah ikut saja ngomong itu. Ya. Coba kan 3 pribadi. Kok bisa-bisanya kamu tahu pribadinya pernah lu ketemu? Kan gitu kan? Karena itu tadi mereka pakai namanya Yohanan pasal pertama itu. Ya. Padahal itu kalau pasal Yohanan pasal pertama itu kalau dibaca lengkap, ini penulisnya bukan orang Israel. Jadi orang-orang dari Yunani lah. Kenapa saya bilang dari Yunani itu? Karena kalau ayat 18 itu tidak ada satu orang pun yang melihat Tuhan. Ya, itu fakta. Ya. Mari kita lihat di sini. Jadi ini tadi apa yang mereka lakukan tadi, kejahatan yang mereka lakukan tadi ini, ya, sampai dari Raja Hosea. Ya. Jadi kalau kamu baca namanya 2 Raja-Raja 17 ya. Kalau kamu baca 2 Raja-Raja 17, baca lengkap lah. Tapi saya ini ambil saja dari 34-nya sampai ke 41-nya. Karena memang 2 Raja-Raja 17 itu ada 41 ayat. Jadi kalau kamu baca, supaya kamu baca lengkap apa yang dilakukan Raja Yerobeam tadi ini, 1 Raja-Raja 12 sampai kepada Raja-Raja 2 Raja-Raja 17 tadi itu Raja Hosea namanya. Disitulah berakhir segala-galanya. Jadi utara itu berakhir segala-galanya sampai detik ini. Jadi ingat ya, saya ulang-ulangin ya. Jadi apa yang dilakukan namanya Raja Yerobeam ini, 1 Raja-Raja 12 sampai kepada 2 Raja-Raja 17 berakhir segala-galanya sampai detik ini. Untuk namanya utara. Baca dari 34 sampai 41 saja. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Yahweh dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum, undang-undang dan perintah yang diperintahkan Yahweh kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Yahweh telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka, janganlah berbakti kepada ilah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Yahweh yang menuntun kamu dari tanah Misraim dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung. Kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan, peraturan-peraturan hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada ilah-ilah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada ilah lain, melainkan kepada Yahweh Tuhanmu kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Jadi gitulah yang dicampurkan, mirip sekali sekarang kan. Kalau Kristen kan, kalau di Sumba itu, jadi ada pot-potnya juga dia lakukan. Dia campur aduk, persis banget yang dilakukan. Ya. Akhirnya apa? Jadi 2 Raja-Raja 17 tadi zaman Nabi siapa? Halo, zaman Nabi siapa? Nabi Yesaya. Ya. Jadi zamannya Nabi Yesaya ini saudara, ini utara ini habis sudah selesai sampai detik ini. Ya, sapu bersih. Ya. Jadi semua anak-anak udah mereka yang berdiaspora, kan makanya ada namanya suku-suku yang terhilang sekarang itu dari utara. Ya. Jadi Raja
Yerobeam tadi bikin ibadah baru seperti yang dilakukan Kristen ini, disapu bersih zaman apa? Raja Hosea. Ada namanya Nabi Yesaya. Ya. Coba kan? Jadi disapu bersih sampai detik ini, ya, di Samaria ya utara. Gitu, ya. Makanya kalau kau baca namanya Yesaya 24 ayatnya 5 sampai 6, perhatikan di sini. Ini dikasih warning lagi. Dikasih warning siapapun manusia yang ada di kolong langit ini, ya. Karena tadi kan utara tadi disapu bersih dan sampai saat ini, ya. Tapi di situ juga pun ditulis lagi oleh Yesaya ini, Yesaya 24 ayat 5 sampai 6. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Siapa yang mengubah hukum ini? Sekarang yang zaman kita ini yang mengubah hukum ini dari siapa? Hah? Hah? Kristen yang dari Yunan, dia merubah hukum nggak? Hah? Iya. Coba baca namanya Daniel 7 ayat 25. Dia merubah hukum. Jadi siapa saja, ya saya bilang siapa saja yang merubah hukum nanti akan dihukum seberat-beratnya. Tunggu waktunya Kristen ini. Tidak lama nanti Kristen ini akan benar-benar dirasakan nanti perbuatannya ya di Indonesia ini. Kan di Eropa kan sudah bangkrut kan. Baca namanya Yesaya 24 ayat 5 sampai 6. Cepet dong. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Tinggal sedikit loh saudara ya, makanya karena sempitnya jalan sedikit sekali orang yang masuk gitu. Lanjutkan tadi Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Kristen penentang Tuhan nggak? Hah? Mereka tidak moles. Ya, dia penentang utama. Ya. Kita lihat sekarang ini kan waktu dia robah namanya apa? Hari Minggu, Sabat dari hari ini Minggu. Kita lihat waktu dia robah namanya Pondok Daun jadi namanya Natalan. Dia robah lagi namanya Pesak ini. Ya, Pesak itu kekal sampai selama-lama. Dia robah, dia bohong lagi. Dia bikin namanya Jumat Agung. Baru nanti hari Minggu dia jadi Pesaknya. Ya. Mau ikut mana ini? Mau ikut Jumat Agung atau perintah Tuhan? Halo? Ya. Faktanya akhirnya sekarang yang tanggung sekian orang. Ya. Akan saya hukum katanya. Jadi Yesaya tadi dia bilang yang merubah hukum undang-undang surgawi ini saya akan hukum. Makanya nanti orang tinggal sedikit katanya. Ya. Coba kan pada waktu dia datang nggak seperti dulu ya. Oh dia ini tukang kayu. Digebukin gitu, diolok-olok kan, diludahi. Coba pada waktu datang kedua kalinya dengan tubuh kemuliaannya, dengan tubuh aslinya, lo ini belum diketok, baru lihat satu pun cahaya kemuliaannya pada mati semua, mati nanti saudara. Tunggu waktu setahun loh ya Kristen ini. Lo tidak sadar tinggalkan ini, cepat atau lambat. Bukan saya loh, isi kitab sucinya begitu di dalamnya, baca ya, ada ancamannya. Jadi sangat jelas di sini, Tuhan itu akan namanya ingat akan perkataannya. Dia ingat perkataannya sampai salah lama-lama. Dia ingat nggak perkataannya? Ya. Kalau kamu baca namanya 1 Tawarik 16, ya, dari 14 sampai ke berapa itu? 22. Ya. Nanti kita lihat kan ayat 15-nya situ kalau nggak salah. Dia akan ingat sampai selama-lamanya perkataan. Artinya Tauratnya dia ingat. Coba baca, ingat yang keras. Supaya pendengar sana itu dia catat. Ya. Kali-kali dia sadar, ya kalau dia tidak sadar juga ya tunggu aja waktunya. Tunggu aja waktunya nanti. Akan ada finalnya, ada akhirnya. Baca. Dialah Yahweh Tuhan. 1 Tawarik 16 ayatnya 14 sampai ke 22. Dialah Yahweh Tuhan kita di seluruh bumi, berlaku hukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Yitzhak,
Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka, dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Sudah, dia apa? Dia ingat apa? Dia ingat firman-Nya sampai salah beribu-ribu apa? Sudah beribu-ribu keturunan nggak dari Moses sampai sekarang? Sudah beribu-ribu kan? Belum tanya beratus-ratus, ya iya mungkin beratus-ratus lah ya. Tapi beribu-ribu belum. Kira-kira beribu-ribu kekal nggak? Kekal. Itulah yang diincar Kristen ini, suruh bu coba melawan Tuhan nggak? Ya, lo kita bongkar ini untuk keselamatanmu sendiri, keluargamu. Jangan bermain-main ini sih masalah taruhan nyawa ini. Kalau memang engkau tidak mau, kalau mau tolak aja namanya apa, kalau tidak mau juga tahu aja, juga kembali aja ajaran ulama. Kalau saya orang Sumba kan saya bilang Ado mendingan lu pulang Merapu aja. Kalau memang Ado kau tidak mau namanya kembali kepada hukum Taurat, kembali saja ke Merapu. Merapu itu tidak menghujat Tuhan, dia tidak memaki-maki Tuhan, enggak. Merapu di Sumba itu agama Merapu tahu punya Tuhan enggak? Dia punya. Amawolo Amarawi itu, Amawolo Amarawi kan artinya pencipta alam semesta. Dia punya. Dia juga tidak menghujat, tapi kalau Kristen itu menghujat. Coba sahabatnya ini saudara, yang dia tukik pakai jarinya Tuhan, ya. Tahu nggak di mana? Tahu nggak di mana ada tulisan dia tukik-tukik pakai jarinya Tuhan? Tahu kan? Di mana? Keluaran 30 ayat 18. Keluaran 31 ayat 18. Dan Yahweh memberikan kepada Moses setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Tuhan, loh batu yang ditulisi oleh jari Tuhan. Jadi tulis jangan ada dua bata kan dia 40 hari kan? Turun itu sebelum dia serahkan ke dua batu kan dia ngomong dulu hari Sabat kan? Kalau kita baca dari ayat 12 sampai 17 kan itu hari Sabat tadi. Ya, karena baru sesudah dia ucapkan tadi hari Sabat supaya orang perhatikan hari Sabat, baru dia kasih kedua loh batu. Nah pada waktu namanya dia turun di bawah, apa yang dilakukan orang Israel? Pada waktu dia dari gunung itu dia bawa kedua loh batu tadi, yang dia tulis pakai jarinya. Habis itu apa yang dilakukan Israel? Membuat anak sapi. Jadi mereka buat anak sapi tadi ini, kedua loh batu tadi yang ditukik pakai jarinya, akhirnya apa? Dipecahkan enggak? Makanya baca namanya Keluaran 32 yang lengkap. Kau tahu, tapi kalau ditukik pakai jarinya itu kalau kau baca namanya tadi Keluaran 32 ayatnya 16. Jadi tadi tulis pakai tangan, tapi dia tidak tulis tadi pakai tinta begitu. Jadi nukik gitu, masuk dalam. Coba baca namanya ayat 16 ya tadi Keluaran 32 ayatnya 16. Kedua loh itu ialah pekerjaan Tuhan dan tulisan itu ialah tulisan Tuhan ditukik pada loh itu. Coba yang ditukik pakai loh ya. Terus orang Kristen bilang suruh buang, nggak relevan lagi, kan kurang ajar benar ajaran ini. Ya? Kurang ajar loh ajaran Kristen, luar biasa kurang ajarnya. Ini kedua loh batu ini tukik. Anda ini hari Sabat aja pun ditukik pakai jarinya Tuhan, mereka bilangnya nggak benar itu hari Sabat, yang benar itu hari Minggu. Coba, ya. Luar biasa ini kan. Roma 1 ayat 25 perhatikan. Jadi Roma itu berapa pasal? Ada 16 pasal itu. Perlu sekali engkau baca Roma, karena Roma ini memang paling ngaco. Ya? Ada pertentangan satu sama lain loh saudara ya, tapi ada juga yang benar gitu loh kan. Jadi penulisnya ini Roma ini bukan Rasul Saul. Saya yakin ya. Karena dia putar balik namanya yang 16 pasal ini, dia acak-acak gitu. Dia acak-acak loh saudara ya. Coba baca di tadi Roma 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Tuhan dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Coba kan,
Kristen ini kalau pendeta tahu saja kebenaran, ya, kira-kira orang Kristen tahu nggak kebenaran itu? Hah? Tidak tahu. Pendeta kira-kira tahu nggak kebenaran itu? Mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu saja kebenaran itu, tidak mungkin ikutin ajaran Eropa itu. Nggak mau, yakin nggak mau aja. Mereka tidak tahu kebenaran. Yang dimaksud kebenaran itu apa? Namanya Taurat. Taurat itu kebenaran. Kenapa dikatakan Taurat itu kebenaran? Karena keluar dari mulutnya tuh Tuhan. Amin. Itu namanya kebenaran. Ya kan? Dicatat oleh Mose, ditukik pakai jarinya tuh. Luar biasa loh saudara. Sampai saya geleng-geleng kepala kan. Coba kan. Ini benar-benar manusia ini luar biasa jahatnya. Ayat 32 tadi. Roma 1 ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Tuhan, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Coba lihat kan Kristen ini kan udah tahu sebenarnya, ada yang tahu juga, tapi tetap dia paksakan diri mengajak orang lain. Coba kita lihat sekarang kan Kristen ini. Jadi dua agama di Indonesia ini ada Islam dengan namanya Kristen ini, tukar-tukaran. Coba kita lihat mereka saling menghujat nanti kan. Misalnya Kristen ini pindah ke Islam, dia hujat nanti agama lamanya. Begitu juga Islam, dia pindah di Kristen, dia hujat. Ini kan mereka saling menyedot dua ini lah. Ya. Makanya saya bilang agama itu bikin tidak tenang. Ya. Khususnya juga Kristen itu. Ya. Karena itu tadi saya bilang gitu, Kristen ini tidak mau kalau disuruh baca kitab suci, kagak mau. Ya. Kagak mau sekali saudara. Ya. Misalnya sekarang kan mereka lihat sama saya ini kan, udah orang langsung dia nggak mau klik juga. Saya malah lihat orang ini kan katanya gini, ini aja sesat ini katanya kan gitu. Coba akhirnya apa? Mati konyol. Roma 2 ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada laliman. Coba kan, ini pendeta-pendeta lalim ini, pendeta-pendeta pembunuh, cengkel betul-betul. Mereka tidak tahu namanya apa kebenarannya. Ya? Kalau mereka baca saja kitab suci pasti tahu namanya kebenaran. Kalau kau baca namanya apa? Galatia 3 ayatnya 21 bagaimana bunyinya? Nah, Galatia 3 ayat 21-nya. Kalau demikian bertentangkah hukum Torah dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Torah diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Torah. Coba, memang kebenaran itu berasal namanya hukum Taurat. Amin. Itulah yang tidak dipahami oleh pendeta-pendeta lalim ini, gitu kan? Ya. Jadi namanya pendeta di Indonesia itu 99,9 100% malah gitu. Itu pendeta lalim. Ya. Coba kan? Dia bilang, oh terang Yesus kali saya sudah ditebus dosamu. Dia tidak pernah menebus dosamu. Ya. Dia tidak pernah menghapus lah. Kalau ditebus dosamu mungkin saja. Ya kan? Dosamu yang ditebus, situ yang dia buang, gitu kan? Ya. Coba kalau orang membaca, contohnya misalnya sekarang Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Ini kalau Kristen ini tidak keraskan hatinya, gitu kan? Makanya saya mengatakan, lo keras hatimu dengan saya berbeda, lo nafsu dengan saya berbeda. Coba kalau berhadapan sama saya, lo nafsu saya tumbuk gitu. Ya. Kalau tidak ada hukum di Indonesia ini saya bunuh. Bila perlu orang Sumba bilang saya minum darahmu. Ya. Karena saya pernah dengar juga kalau orang-orang membunuh di Sumba itu dia bilang jilat aja darahnya, kata enggak ada masalah. Tuh ambil minum sedikit darah. Kata orang-orang sana. Ya, makanya saya bilang orang Sumba itu zaman nenek moyang kita dulu tukang menggal-menggal kepala orang. Mungkin pernah dia rebus kepala orang gitu. Ya pernah makan mereka bilang jilat aja darahnya, minum sedikit aja kan. Katanya dulu, bukan sekarang, nggak ada di Sumba, nggak bunuh-bunuh lah. Ada bunuh-bunuhan mungkin masalah pribadi lah kan gitu kan. Gitu, kan. Coba tadi, ya, ulangan. Tadi dia bilang kan Galatia 4 ayat 4 sampai 5 coba. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Coba kan, yang ditebus yang
Yang suruh buang hukum Taurat atau yang mengamalkan hukum Taurat? Karena ini orang-orang Kristen ini kan memang otaknya pendek, sumbunya pendek semua. Dari pendetanya, jemaatnya juga sama, sumbunya pendek. Kalau ada sumbunya, dengan kalau dia baca saja namanya Galatia tadi ini, Galatia 4 ayat 4 tadi, ya, dia menebus mereka yang taat kepada hukum Taurat. Makanya kita menjadikan anak, saudara. Ya. Coba kan, yang dia jadikan anak itu yang kembali kepada hukum Taurat. Amin. Makanya kalau kau baca namanya Ulangan 6 ayat 25 di sana, ya, itu sangat jelas. Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kalau engkau menjadi benar, ya, lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Berpeganglah kepada namanya Taurat. Amin. Itu orang benar. Yang dia tebus juga orang-orang yang kembali kepada hukumnya Tuhan, yang sadar di diri. Ya. Yang dia hapus dosanya orang-orang benar-benar kembali kepada hukum Tuhan. Persoalan sekarang itu pendeta nggak tahu itu apa dosa. Dosa itu apa? Melanggar namanya hukum Tuhan. Ya. Tapi mereka Kristen tidak merasa melanggar, itu susahnya di situ. Kenapa mereka tidak melanggar? Karena sudah di dalam hatinya sudah membatu. Ya. Di otaknya juga sudah membatu, di hatinya juga membatu. Susah, saudara. Ya. Itulah orang Kristen. Ya. Apalagi Pak pendeta-pendetanya itu kalau dia berkata benar, nah udah dia miskin lagi. Awalnya dia sudah orang miskin, tapi kalau dia berkata benar, akhirnya dia nanti dibuang dari slodenya. Akhirnya dia jadi melarat lagi, susah lagi, gitu loh. Ya. Itu akibatnya. Ya. Jadi sangat jelas. Kita lihat tadi kan. Jadi menurut pandangannya mereka sendiri, ya sudahlah itu sudah yang benar dan lain sebagainya. Ini kalau kita catat lagi namanya di Roma 10 ayat 1 sampai 10 yang kencang. Roma 10 ayat 1 sampai 10. Saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Tuhan, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Tuhan. Sebab Hamasia adalah kebenaran hukum Torah, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Mose menulis tentang kebenaran karena hukum Torah, orang yang melakukannya akan hidup karenanya, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yeshua turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Hamasia naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yeshua adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Coba kan, kalau kita teliti baik-baik ini, yang dikritik itu siapa? Mereka bikin kebenaran sendiri, siapa yang dimaksud mereka ini? Siapa? Orang Yahudi. Ya. Jadi mereka bikin namanya kebenaran apa yang mereka bikin pada waktu itu? Agama Yahudi. Kitabnya namanya apa? Talmud. Ya. Jadi ingat ya, mereka bikin sendiri menurut pandangannya mereka sendiri. Mereka bilang yang cukup mereka benar. Akhirnya namanya agama Yahudi punya kitab namanya Talmud. Kalau kau baca tadi apanya Roma 10 ayat 5. Coba kau baca namanya Roma 10 ayat 5-nya. Sebab Mose menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, kalau engkau pelajari kitab suci ini kan kutipan dari namanya Imamat berapa 18 ayatnya. Mendingan dari 4 sampai 5. Coba kau baca. Ini kan kutipan dari namanya Imamat 18 ayatnya 4 sampai 5. Baca Dari ayat 4 nih. Hah? Iya.
Imamat 18 ayatnya 4 sampai ayat 5. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu akulah Yahweh Tuhanmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, akulah Yahweh. Sekarang kau klik di situ, benar nggak linknya tadi Roma 10 ayat 5? Benar. Kira-kira Tuhan suruh buang nggak Taurat itu? Malah sebaliknya, siapa yang melakukan Taurat akan selama, saudara. Ya. Siapa yang melakukan Taurat akan selama. Ya. Makanya dikasih warning namanya orang-orang yang bukan orang Yahudi. Kalau kau baca namanya Roma 11 ayat 25. Ayat 25 ada. Ini dikasih warning namanya orang-orang asing ini. Ya, dikasih peringatan mereka ini. Roma 11 ayat 25 ada. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi kekal, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, dengan tegak tengkuknya mereka, kamu punya kesempatan apa yang dimaksud situ? Pelajari nama kitab suci, kembalilah ke hukum tadi kan kita sudah baca namanya Roma 10 ayat 5. Siapa yang melakukan Taurat akan selama. Amin. Makanya kita lanjut ayat 26 sampai 27 ayat. Tadi Roma 11 ayatnya 26 sampai 27. Perhatikan di sini untuk orang Israel. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, dia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Coba, ayat 27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Terus, Mengenai mereka adalah seteru Tuhan oleh karena kamu, tapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Tuhan oleh karena nenek moyang. kalau pilihan mereka adalah apa? Kekasihnya Tuhan, saudara. Kekasihnya Tuhan itu bukan orang Eropa, bukan orang Yunani, bukan orang Roma, itu musuhnya Tuhan. Kekasihnya Tuhan adalah namanya bangsa Israel. Dia sebagai biji matanya, ya. Dia akan menjaganya seperti biji matanya, ya. Kata apa? Kata Ulangan apa? Ulangan 32 ayatnya 10 ada. Keluaran Ulangan 32 ayatnya 10. Didapatinya di suatu negeri di padang gurun di tengah-tengah hutan usang dan auman padang melata di dirinya dia dan diawasinya dijaganya sebagai biji matanya. Awasi sebagai biji matanya. Tadi kan kita baca kan namanya Keluaran Tawarik 16 tadi, 1 Taurat 16 tadi. Kita sudah dengar tadi, dia akan mengawasi. Ya. Ada perjanjian yang mereka kekal. Dan bangsa ini tidak bisa diapa-apain, tidak bisa dilenyapkan sudah. Malah pilihan mereka itu adalah kekasihnya Tuhan. Sekalipun kekasihnya Tuhan, kalau mereka salah pasti dihukum. Amin. Apalagi lo ini terang-terangan melawan Tuhan. Coba kan, sekarang orang Kristen kalau dikasih tahu tetap ngeyel. Kembali namanya hari Sabat, kagak mau. Coba kita lihat kan, setiap namanya hari Sabtu itu kan taruh di Facebook itu. Dengan ada namanya hukumannya segala macam, cuek aja orang. Coba saudara, makanya tunggu aja waktunya, nanti ada waktunya. Terakhir ya, paling terakhir nih. Baca aduk 2 Yohanes 1 ayatnya 4 sampai 11. Aduh, yang keras ini. Ya, kalau masih ada juga orang-orang yang bilang Taurat itu sudah tidak berlaku karena itu tadi tidak pernah membaca. Kebanyakan orang Kristen itu sudah ngangang-ngangang dari Pak Pendetanya sampai juga jemaatnya sami mawon, nggak ada beda-bedanya, ya. Sama-sama sesatnya itu. Ya. Baca namanya 2 Yohanes pasal 1 ayatnya 4 sampai 11. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita
terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dari pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Masiah telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti manusia. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Masiah, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi siapa yang meninggalkan satu iota satu titik, dia adalah orang jahat. Amin. Kan dia bilang tadi kalau kita baca Matitia, ya, aku datang bukan meniadakan Taurat kan. Siapa yang menyatakan satu titik satu iota masuk apa? Ada masuk di mana? Kerajaan paling rendah. Kerajaan apanya terendah itu di mana? Di neraka. Jangan ragu-ragu loh. Kalau kemarin kan udah bilang kan orang buta menuntut orang buta masuk apa? Jurang gitu. Ado bilang gitu kan. Jadi sekarang itu Ado ya. Siapa yang menyatakan satu titik satu iota masuk namanya neraka. Berubah nggak itu Ado? Ya? Kira-kira pantas nggak supaya kita tinggalkan Taurat itu? Tidak. Ya, coba kan? Sekarang yang kamu baca tadi 2 Yohanan 2 tadi sama nggak? Sama orangnya nggak yang penginjil Yohanan itu? Sama nggak? Sama nggak orangnya? Sama orangnya ya. Nah, udah paling terakhir kan ada supaya orang itu betul-betul sadar bahwa mereka ini masih sekalipun diperkosa kitab suci ini masih ada sisa sedikit ini ya. Masih kelihatan di situ kalau kita baca namanya Yohanan 17 ayat 17 paling terakhir ya. Supaya engkau sadar betul-betul bahwa Tuhan tidak pernah menyuruh untuk tinggalkan Taurat, tidak pernah Tuhan menyuruh tinggalkan hari Sabatnya, hari-hari rayanya, tidak pernah ada ya. Yang mengatakan ini adalah namanya dari Yunani Romawi ini karena mereka sudah dinubuatkan sana mereka menjadi penipu dan perubah undang-undang. Amin. Jadi paling terakhir namanya Yohanan 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Yang dia maksud itu namanya firman adalah namanya apa? Taurat. Amin. Tuhan memberkati.